Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita dapat menghadiri acara diseminasi modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Saya Ken Sujati selaku moderator acara ini akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi diseminasi oleh Ibu Ari Husniati, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Untuk membuka kegiatan pada hari ini, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah kita dapat melaksanakan acara pada hari ini dengan lancar dan juga penuh manfaat. Kemudian menuju ke acara kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Bapak Nur Yasin, SPDN MPD. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ari Husniati selaku diseminator pada kegiatan hari ini, Bapak Ibu guru SD Negeri Kaliangkrik yang saya hormati, tidak lupa pada moderator juga yang saya hormati. Perkenankan saya di sini menyampaikan beberapa hal sebagai pembuka saja kaitannya dengan kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Ari Husniati. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ari Husniati yang pada hari ini akan berbagi pengalaman Bu Ari di dalam mengikuti CGB Angkatan 10 di Kabupaten Magelang. Hari ini Ibu Ari akan menyampaikan materi diseminasi tentang disiplin positif. Maka kami sangat mendukung berkaitan dengan materi hari ini. Mungkin nanti materi yang akan disampaikan akan bermanfaat sekali bagi khususnya pemateri, yang kedua bagi kita bersama selaku warga SD Negeri Kaliangkrik 1. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 tentang disiplin positif. Mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat bagi khususnya pemateri, yang kedua bagi kita semua. Maka monggo Bu Ari nanti silakan untuk menyampaikan materi, dan Bapak Ibu selaku peserta kami mohon juga untuk menerima materi-materi yang akan disampaikan, sehingga nanti materi itu bisa kita terapkan, sehingga CGP Angkatan 10 dari Bu Ari Husniati di sekolah kita itu bisa juga berdampak positif bagi Bapak Ibu guru dan bagi sekolah kita. Sekali lagi terima kasih dan selamat untuk melaksanakan diseminasi tentang disiplin positif. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Nur Yasin atas sambutan dan juga pesan yang disampaikan. Kita menuju ke acara inti, yaitu penyampaian materi diseminasi mengenai disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ari Husniati SPDSD. Kepada beliau kami persilakan. Mohon izin untuk berdiri di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat
Bapak Nur Yasin selaku Kepala SD Negeri Kaliangan 1, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf dan karyawan dari SD Negeri Kaliangan 1. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif untuk CBP Angkatan 10 Kabupaten Magelang ini tanpa halangan yang berarti. Bapak Ibu yang kami hormati, saya di sini berdiri di depan Bapak Ibu bukan berarti saya lebih bisa, saya lebih berpengalaman, juga tidak. Intinya di hari ini kita akan berbagi hal baik tentang kegiatan-kegiatan kita sebagai guru yang bisa diterapkan kepada anak-anak. Nah, pada hari ini kita akan masuk di materi tema disiplin positif. Mungkin dari Bapak Ibu juga pernah mempelajari di PMM. Nah, kali ini mungkin nanti kita akan bertukar pendapat tentang materi disiplin positif ini. Nah, sebelum kita mulai menggalinya, kita akan belajar untuk memfokuskan diri dalam kegiatan ini. Saya mohon Bapak Ibu bisa berdiri di depan meja, mohon maaf, di depan meja depan ini ya. Mungkin bisa berbaris satu baris secara horizontal ya. Oke, kita akan bermain di senam otak, fokus perhatian. Jika saya bilang semut itu kecil atau besar di Bapak Ibu? Kita bilang kecil. Kalau gajah? Besar. Ya. Kita coba ya. Kalau semut? Kecil. Gajah? Besar. Siap ya? Agak cepat. Konsentrasi ya Pak ya. Semut gajah, gajah. Kecil. Oke, bagus. Lagi. Kecil. Harusnya besar. Kecil. Oke, ulangi. Semut gajah. Gajah. Besar. Semut gajah. Kecil. Sudah bagus sekali, sudah konsentrasinya. Terima kasih Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah fokus dalam kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sepertinya sudah fokus memperhatikan, maka kita akan masuk saja ke materi disiplin positif. Disiplin positif yang akan disampaikan oleh saya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu dari tim kami. Sebagai CGD ada saya sendiri, Arif Sniati. Kemudian pengajar praktik saya di kelas saya itu ada Ibu Asriati dari Bidusari. Kemudian dari fasilitator itu ada Bapak Mulyadi dari Kabupaten Semarang. Mari kita bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan murid impian yang menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif berarti ada kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang terjadi di sekolah. Dan memang budaya untuk mewujudkan budaya positif itu ternyata butuh perjuangan dan tidak mudah. Butuh usaha yang terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, untuk mewujudkan budaya positif kita bisa melakukan ada 7 hal yang bisa dilakukan. Untuk yang pertama, yaitu melalui perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, melalui disiplin positif yang merupakan inti dari kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, melalui mempelajari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam, dengan membuat keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, melalui segitiga restitusi. Nah, apa saja itu? Kita mulai dari yang pertama.
paradigma pembelajaran di kurikulum Merdeka ini mengajarkan bahwa kita di SD, di pendidikan itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, anak peserta didik, siswa ini sebenarnya memiliki kemerdekaan untuk mengupayakan dirinya secara potensial, secara maksimal, sesuai dengan bakat, minat, dan ciri khas dari mereka masing-masing. Jawaban untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang merdeka yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan tentu saja untuk kelas 1, 2, 4, dan 5 mungkin bukan hal yang baru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dipenuhi atau peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk pembelajaran berdiferensiasi ini tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, 6 profil yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, betul, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti untuk sikap itu sudah masuk di yang pertama. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian yang keempat, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk profil pelajar Pancasila bisa dipelajari lebih lanjut dan saya kira Bapak Ibu juga sudah melaksanakan, jadi saya tidak akan mengupas lebih dalam lagi. Bagaimana perubahan di paradigma belajar ini? Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Setahu kita, kontrol itu berarti adalah mengontrol orang lain. Nah, apakah betul seperti itu? Ternyata ada miskonsepsinya. Yang pertama, kita menganggap bahwa guru bisa mengontrol siswa. Bagaimana kenyataannya? Oke, nanti kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, kita menganggap bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter peserta didik atau anak. Kemudian yang ketiga, kita menganggap bahwa semua penguatan positif, bujukan seperti itu, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, kita menganggap bahwa kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa peserta didik atau siswa. Nah, ini tentu saja salah. Mengapa? Untuk yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru, saya sendiri mungkin masih sering mengontrol siswa. Siswa seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Pada saat itu mungkin siswa itu mau bisa dikontrol. Tapi sebenarnya pada saat siswa itu mau dikontrol, mereka sedang membiarkan diri mereka dikontrol. Suatu saat mereka akan sadar bahwa yang dilakukan guru itu tidak benar dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, maka kita perlu menempatkan diri kita pada kontrol guru yang betul. Nah, posisi kontrol guru yang betul itu bagaimana? Nanti kita akan masuk di materi posisi kontrol guru. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu semua penguatan adalah positif dan bermanfaat. Penguatan itu bisa dalam bentuk bujukan, penghargaan, reward ya. Sepertinya kita sering saya berikan reward biar semangat. Tapi apakah itu betul seluruhnya atau justru akan berdampak? Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol juga. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan sadar bahwa mereka sedang dikontrol dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau malah bisa jadi anak ini menjadi ketergantungan harus
mendengarkan dulu pendapat dari guru. Kalau guru tidak menuntun, anak tidak akan bisa berjalan sendiri. Nah, ini kesalahan ilusi tentang penguatan positif adalah bermanfaat. Padahal sejatinya belajar itu namanya belajar. Berarti seperti kita andaikan bayi, kita ingin memberikan mereka pembelajaran agar bisa berjalan, agar bisa melakukan kegiatan yang dari tiduran bisa tengkurap kemudian bisa duduk mungkin bisa berdiri bisa berjalan. Itu kita hakikatnya adalah menuntun. Menuntun itu berarti membiarkan mereka mencoba atau melakukan atau mandiri. Mereka bisa melakukan secara mandiri. Kan tidak mungkin seorang anak bayi belum bisa berjalan, kemudian kita karena belum bisa berjalan, ayo ibu gendong, papa gendong. Kapan mereka akan bisa berjalan? Kan seperti itu. Nah, inti hakikatnya dari belajar kepada siswa ini adalah menuntun mereka agar siap terjun dalam dunia yang sebenarnya, terjun dalam masyarakat, menghadapi masa depan mereka sendiri. Kalau bisa tanpa bantuan orang tua, kan intinya itu. Jadi kalau kita mengontrol kemudian membuat anak-anak itu ketergantungan dengan pendapat kita, tentu saja itu bukan belajar. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mengkritik, membuat merasa bersalah. Nah, itu kadang kita melakukan seperti itu. Ayolah, masa kamu gak kasihan sama ibu? Ibu kan sudah bersusah payah. Mengapa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal? Mengapa mengkritik atau membuat rasa bersalah kepada murid itu akan membuat murid, oh berarti aku ini orang yang gak bisa ya, aku orang yang gagal ya. Nah, oleh karena itu mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif kepada diri mereka sendiri, dan kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus yang membuat mereka merasa bersalah dan merasa negatif. Nanti untuk tentang membuat merasa bersalah ini akan kita pahami lebih lanjut di posisi kontrol guru. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin banyak kita temui di sekitar kita, anak harus manut dengan orang dewasa. Anak harus begini, anak harus begitu, kalau tidak begini nanti ada konsekuensi atau hukumannya. Nah ini mungkin untuk jangka pendek memang bisa dilaksanakan melalui peraturan-peraturan, hukuman, memang benar, wah jadi tertib. Tapi secara jangka panjang mungkin bisa jadi mereka terpaksa atau ingin menghindari hukuman agar tidak dihukum. Berarti mereka ini dikontrol oleh guru atau orang dewasa. Perubahan paradigma belajar ini tujuannya adalah untuk mengubah kita dari guru atau orang tua yang melakukan stimulus respon menjadi teori kontrol tentang dunia. Ingat, kontrol di sini bukan berarti kita bisa nyetel atau mengontrol orang lain, tetapi kita memposisikan diri kita sebagai guru atau orang tua itu seperti apa. Mengapa? Karena stimulus respon itu bisa berarti bujukan, reward, kemudian hukuman. Itu yang pertama. Realitas kebutuhan semua orang itu tidak sama. Bisa jadi kebutuhan kita ingin agar anak-anak berseragam, tapi kebutuhan anak-anak mungkin bisa jadi ini lebih trendy bu sepatunya, bajunya lebih bagus kalau seperti ini. Nah, maka kita perlu mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian semua orang melihat yang sama kalau di stimulus respon. Kalau pada teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran tentang dirinya atau dunia itu yang dengan berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita kalau itu stimulus respon. Agar anak didik kita mungkin sama pemikirannya dengan kita. Agar murid kita memiliki tujuan
Tetapi bisa saja berbeda. Oleh karena itu di teori kontrol berpandangan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau memang nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal dan anak-anak perlu menguasainya, maka bisa dikomunikasikan nanti dengan baik. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau pada stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan di saat anak melakukan kesalahan pun, hakikatnya mereka sebenarnya sedang belajar. Tinggal kita itu bagaimana sebagai guru, apakah bisa membuat kesalahan itu sebagai suatu pembelajaran atau membuat murid merasa gagal. Nah, kalau sudah merasa gagal itu nanti kedepannya pasti mereka tidak memiliki motivasi untuk berubah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau pada teori kontrol tentang dunia, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya juga bisa mengontrol orang lain kalau pada stimulus respon. Pada dasarnya kalau di teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dibujuk gagal, akhirnya dipaksa. Nah, mungkin masih banyak kita lakukan, saya sendiri pun masih banyak seperti itu. Ketika diarahkan tidak bisa, paksa. Nah, biasanya jalan cepatnya ya, tapi akan berdampak jangka panjang dan bersifat negatif. Pada teori kontrol, kita perlu berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru agar mereka atau anak-anak ini belajar untuk mencari solusi-solusi yang bisa mereka temukan. Kemudian model berpikirnya adalah menang atau kalah. Artinya, siapa yang akhirnya akan melaksanakan suatu kegiatan itu atau perilaku tersebut, berarti akhirnya dia kalah. Contohnya, kita memaksa murid kita untuk misalnya ya, mereka sedang belajar di kelas, kemudian ramai. Kita sebagai guru mungkin terganggu. Kemudian kita meminta mereka untuk diam atau tenang atau kondusif. Kita sebagai guru mungkin karena kita mengontrol berarti kita yang menang. Tapi bagi anak, mereka berarti dalam posisi kalah karena harus mengorbankan keinginan mereka untuk mungkin bersenang-senang atau untuk mencari perhatian, bisa saja. Pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Kita sebagai guru bisa mengarahkan mereka, sementara anak-anak tidak merasa disalahkan atau merasa gagal. Untuk materi yang kedua, kalau tadi tentang perubahan paradigma belajar, untuk materi yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Disiplin, biasanya disiplin ini berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Apa? Aturan. Orang yang disiplin berarti sesuai aturan ya, Ibu Elva ya. Atau bisa jadi taat peraturan. Manajemen waktu. Oke, orang Indonesia atau dalam bahasa Indonesia memang mengalami pergeseran makna. Padahal kita sering mendengar juga disiplin ilmu fisika, disiplin ilmu IPA, ya kan? Jadi disiplin itu sebenarnya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Mengapa ada kaitannya dengan aturan, waktu, manajemen waktu? Karena mereka sedang belajar untuk memanajemen mereka sendiri. Berarti ada kaitannya dengan belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan nilai-nilai yang diyakini ini bersifat universal. Contoh, ketika kita mengajar, kemudian ada anak-anak yang ramai atau mengobrol, kita merasa tidak nyaman atau kita merasa terganggu. Berarti nilai-nilai yang ingin kita yakini ketika kita mengarahkan agar siswa-siswa tidak mengobrol saat pembelajaran adalah rasa menghargai, rasa nyaman. Itu berarti nilai-nilai universalnya. Dan nilai-nilai universal ini tidak terkait dengan agama, tapi bersifat universal atau secara umum. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa reward, ancaman,
Tadi di awal kita sudah punya kesalahan atau ilusi kita sebagai guru, yaitu bahwa reward itu bisa menguatkan karakter. Tapi ternyata di sini, di disiplin positif ini, bagaimana menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa reward, tanpa ancaman ataupun hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri mereka dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi yang ingin dibangun adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam mereka sendiri, bukan karena iming-iming reward, bukan karena ancaman atau hukuman. Nilai yang disepakati bersama ini lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi-organisasi. Yang pertama kita mengenal profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila merupakan gabungan dari beberapa nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini oleh seluruh siswa Indonesia. Yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, sampai yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ibu, yaitu bernalar kritis. Kemudian dari beberapa institusi ada Ibu Primary Years Program dan keterampilan hidup atau life skill. Bisa dilihat di situ. Mungkin ada kesamaan-kesamaan yang dimiliki dari profil pelajar Pancasila, misalnya di nilai mandiri, kemudian kreativitas, ya. Kemudian percaya diri, itu sebenarnya ada kaitan-kaitannya juga. Kemudian di life skill atau keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lulus hati, harus menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan terbaik dari diri. Sebenarnya masih banyak lagi nilai kebajikan dari institusi yang lain. Saya hanya menyebutkan 3. Kita cek ya Bapak Ibu. Tadi kan tentang keyakinan kelas. Tadi tentang nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini akan kita masukkan ke dalam sebuah keyakinan kelas yang nantinya akan disusun oleh Bapak Ibu mungkin di awal-awal semester. Kalau di pembelajaran yang lalu, biasanya di awal pembelajaran di tahun ajaran baru, kita membuat kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Kesepakatannya bagaimana, peraturannya bagaimana. Nah, di disiplin positif ini kita tidak membuat kesepakatan, tetapi kita membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Sebelum ini ya, mengapa keyakinan kelas? Karena di keyakinan kelas ini mengandung nilai-nilai kebajikan yang secara umum diakui oleh semua orang, bahkan semua siswa. Mereka ingin menjadi orang yang seperti itu. Mereka ingin menjadi siswa yang digambarkan seperti itu. Nah, saya contohkan, misalnya di peraturan kelas itu kita ada mungkin ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kita bisa membuat keyakinan kelas dengan kalimat atau kata yang lebih simple, lebih sederhana, sehingga mereka lebih mudah untuk mengingatnya. Kadang ada kalanya terlalu banyak peraturan itu sampai lupa peraturannya apa saja ya. Seperti misalnya, mohon maaf, ini di perundang-undangan itu kadang kita tidak tahu aturan ini apa ya, aturan ini ada enggak ya. Kadang sampai kita tidak tahu karena terlalu banyak yang harus dihafalkan. Maka kita bisa membuat keyakinan kelas untuk menyederhanakan, dan keyakinan kelas ini akan menjadi kesepakatan yang akan dilakukan oleh siswa-siswi di kelas tersebut selama kurang lebih dalam 1 tahun. Atau kalau keyakinan sekolah berarti selama pembelajaran di SD. Ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sebenarnya nilai kebajikan yang ingin diutamakan di selalu kembalikan buku ke tempatnya itu adalah tentang sikap tanggung jawab, disiplin ya. Nah, dengan kata selalu kembalikan ke tempatnya menjadi tanggung jawab atau
atau disiplin. Menurut saya itu akan lebih mudah diingat. Oh, berarti saya harus disiplin. Nah, disiplin itu bagaimana? Oh, mengembalikan barang atau buku ke tempatnya. Kemudian coba lihat Bapak Ibu, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelas yang ingin kita ambil dari dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang ingin kita peroleh adalah kira-kira apa Bapak Ibu? Menyayangi, bisa menyayangi, menghargai, betul. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, atau bisa jadi hadir di sekolah tepat waktu. Disiplin. Ada lagi Bapak Ibu? Tepat waktu, bisa, betul. Dilarang melakukan kekerasan, nilai kebajikan yang ingin diambil, saling menyayangi. Ada lagi? Rasa aman. Ketika kita belajar, tentunya kita ingin merasa aman atau nyaman. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti nilai kebajikannya apa ini Bapak Ibu? Kesehatan, leres, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Sabar, bisa sabar. Kemudian ada lagi? Dari kegiatan itu nilai yang ingin diambil atau ingin diyakini, taat peraturan. Apa Bapak? Antri, betul. Berarti termasuk juga menghargai, karena datang lebih dulu kan kita harus menghargai orang yang lebih dulu. Gunakan masker. Kesehatan, betul. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kenyamanan, karena mengganggu mungkin kelas lain ya. Atau bisa juga keamanan ya, takut terpleset, terutama anak-anak kecil seperti di SD. Oke. Saya lanjutkan. Untuk yang ketiga, materi yang perlu kita pahami dalam disiplin positif yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Untuk yang 1 dan 2 ini, 1 dan 2, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini berarti yang mempengaruhi mereka berperilaku siapa Bapak Ibu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, siapa yang mengontrol? Orang lain. Atau yang ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Dari siapa yang mengontrol? Orang lain. Berarti 2 motivasi ini adalah motivasi eksternal, karena mereka memiliki motivasi melakukan perilaku tertentu karena orang lain. Nah, di disiplin positif ini kita ingin membangun agar mereka memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik. Mengapa? Kita andaikan yang ini dulu mungkin, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya kita membuatkan suatu tugas atau kita ingin meminta peserta didik untuk mengerjakan sesuatu. Ketika kita memberikan imbalan atau penghargaan, mungkin di awal-awal mereka semangat. Tapi begitu mereka tidak mendapatkan penghargaan atau imbalan yang sudah dibayangkan, apa yang akan terjadi pada mereka? Yang mereka rasakan pertama kali, gimana? Kecewa, betul. Ketika seorang anak atau siswa ini kecewa, ada kalanya mereka tidak ingin melanjutkan hal itu lagi. Ya sudahlah, ternyata saya gagal, tidak bisa peringkat 1. Ternyata saya tidak bisa mendapatkan hadiah itu. Saya tidak mau mencoba lagi. Ada hal seperti itu. Tapi melalui motivasi internal atau motivasi intrinsik, mereka akan melakukan suatu perilaku itu karena mereka menginginkannya. Kok sepertinya kalau saya tidak belajar itu bagaimana ya? Sepertinya ada yang kurang. Memang saya suka belajar. Nah, itu yang ingin
arahkan. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita lanjut dulu. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Tadi kan motivasi perilaku manusia itu bisa karena menghindari hukuman atau gimana? Iya, mendapatkan imbalan. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu ada sedikit perbedaan. Kalau hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ada perbedaannya. Sementara konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati. Contoh, ini konsekuensi atau hukuman nih, Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya. Misalnya Mbak Via ini tidak memakai sepatu hitam saat pergi ke sekolah. Kemudian tiba-tiba, Mbak Via, karena kamu tidak memakai sepatu hitam, silakan sepatunya dilepas. Menurut Bapak Ibu kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sebelah sini? Hukuman. Yang betul adalah hukuman karena tidak terencana dan sudah disepakati. Bedanya seperti ini. Misalnya lagi, ada seorang siswa tidak mengerjakan PR. Dulu saya sendiri sebelum belajar tentang disiplin positif, silahkan mengerjakan 3 kali sebagai bentuk hukuman dan agar mereka jerah. Ternyata hal itu salah karena masih banyak nanti tidak mengerjakan 3 kali jadi 9 kali sampai akhirnya sudah selesai pembelajaran tidak dikerjakan karena bertumpuk-tumpuk, jadi akhirnya tidak efektif dan akan diulang lagi, besok tidak mengerjakan lagi. Itu pernah saya alami juga. Kemudian kalau itu berarti hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu misalnya karena tidak mengerjakan PR, silahkan dikerjakan dulu. Misalnya sebenarnya bisa di luar, dikerjakan di luar untuk menghindari agar mereka tidak mencontek ketika guru sedang menjelaskan, tidak masalah, tapi silahkan dikerjakan di luar. Itu namanya konsekuensi. Terus bagaimana kalau restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di restitusi ini nanti kita akan menciptakan agar murid ini bisa memperbaiki perilaku-perilaku yang salah sehingga mereka menjadi lebih baik. Ada perbedaan di hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Secara inti tadi seperti itu. Kalau hukuman itu bisa menyakitkan, kadang sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu pilihan. Kemudian membuat anak tidak nyaman dalam waktu panjang. Tidak nyaman juga di konsekuensi, membuat anak tidak nyaman di waktu pendek. Kemudian pada restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, sementara di konsekuensi korban bisa dikabulkan. Kalau di restitusi korban mendapatkan pengganti. Sebagai contoh, misalnya Mas Lavi mungkin berselisih dengan temannya sehingga menarik-narik baju. Kemudian bajunya copot kancingnya. Kalau di hukuman bisa jadi Mas Lavi ini dihukum. Di konsekuensi korban bisa saja sangat mungkin diabaikan. Tapi di restitusi kita akan mencoba mencari solusi agar korban ini mendapatkan ganti. Bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Saya akan mengganti atau mungkin memasangkan kembali kancingnya. Tujuan kita sebenarnya bukan untuk si anak yang melakukan tindakan salah ini kemudian berhenti tapi tidak ada solusi, tapi kita ingin agar si pelaku itu bisa memperbaiki diri sementara si korban ini bisa mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti kalau di hukuman. Di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Misalnya tadi pada saat pembelajaran olahraga, misalnya anak-anak
anak yang terlambat ikut jam pelajaran olahraga sehingga melewatkan sesi pemanasan. Karena kamu terlambat, silahkan keliling lapangan. Nah, memang anak mungkin tidak nyaman di awal-awal, tapi nanti anak-anak akan memiliki kesadaran sendiri. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut kalau dihukuman. Kemudian di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Di restitusi, murid bertanggung jawab untuk belajar terhadap kesalahannya atau perilakunya. Pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut ke kehidupan nyata. Biasanya di rumah sudah diabaikan. Kalau di institusi mungkin iya, kalau di rumah sudah lepas. Kemudian di konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan di restitusi fokus pada pemecahan masalah untuk jangka panjang. Kata-katanya biasanya kalimat kuncinya, peraturannya adalah kamu harus, itu hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Kan sudah disepakati. Kemudian mampukah kamu melakukannya? Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Kita lanjut. Hukuman atau konsekuensi. Untuk yang pertama, Tina diminta untuk melepas sepatu selama di sekolah karena tidak memakai sepatu berwarna hitam. Hukuman, betul. Dodi diminta mengelilingi lapangan karena terlambat mengikuti pembelajaran PJOK sehingga tidak ikut pemanasan. Konsekuensi apa Bu? Ya, sehingga tidak ikut pemanasan. Konsekuensi. Lanjut Pak Talkis yang ketiga. Yogi diminta mengerjakan tes tanpa perpanjangan waktu karena terlambat. Konsekuensi. Konsekuensi, betul ya. Mungkin Bu Gerti? Ya. Yang terakhir Miss. Santi diminta membersihkan kamar mandi karena tidak mengerjakan PF. Hukuman. Hukuman. Berarti intinya antara hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaan di mana Bapak Ibu? Korelasinya atau ada hubungannya untuk memperbaiki ya. Intinya kan untuk memperbaiki. Kalau hukuman itu sifatnya bukan untuk memperbaiki tapi membuat jera atau berupa hukuman atau ancaman. Kira-kira untuk hukuman dan konsekuensi apakah Bapak Ibu sudah cukup bisa membedakan? Ya. Di luar nalar. Ya tadi terkait hukuman maupun konsekuensi. Iya. Kalau tadi mungkin terlibat terkait ribet atau imbalan. Iya. Nah, kalau nilai itu masuknya apa? Terima kasih pertanyaannya Pak Talkis. Pertanyaan yang sangat bagus sekali terkait dengan hukuman atau konsekuensi, dan tadi ada kaitannya dengan ribet atau penghargaan nih. Kalau nilai Bapak Ibu itu apa? Menurut Bapak Ibu, kalau nilai siswa mendapatkan nilai setelah mengerjakan tugas, maksudnya begitu? Itu kira-kira gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya mungkin? Miss Candy kayaknya sudah senyum-senyum. Kalau itu mungkin maksudnya ke assessment, jadi untuk mengukur kemampuan siswa saja, jadi bukan termasuk ke reward atau imbalan, tapi assessment untuk menilai pengukuran. Iya, saya setuju dengan jawaban Bu Candy. Intinya kalau nilai yang kita berikan kepada siswa itu sebenarnya hanya untuk mengukur seberapa capaian yang didapatkan oleh siswa. Kalau misalnya tujuannya itu agar ya saya beri nilai 100 ya, itu bisa aja itu bentuknya adalah penghargaan atau imbalan. Tapi memang ketika siswa mendapatkan penghargaan atau imbalan itu konsekuensinya itu jangka pendek. Untuk jangka panjangnya mereka perlu memiliki motivasi intrinsik dulu. Ada kalanya ketika siswa mendapatkan nilai yang cukup bagus, akhirnya timbul motivasi intrinsik. Ternyata aku bisa ya mengerjakan ini, aku harus semangat belajar. Berarti sudah tumbuh motivasi intrinsik. Begitu Pak Talkis. Apakah sudah cukup jelas? Harus sama-sama. Baik, kita lanjut ya itu tentang hukuman atau konsekuensi kita sudah lanjut. Untuk menanamkan disiplin
positif pada murid, kita perlu membuat restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan yang sudah dilakukan, namun untuk belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Kemudian restitusi ini nantinya akan memperbaiki hubungan, baik hubungan antara murid dengan murid maupun murid dengan guru. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Makanya kita di restitusi perlu berkomunikasi secara terbuka dengan siswa. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri melalui keyakinan-keyakinan yang mereka anggap baik. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti di segitiga restitusi kita akan praktekkan bagaimana melakukan restitusi ini dari kebutuhan dasar, mengetahui kebutuhan dasar sampai solusi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya, tetapi bagaimana memperbaiki karakter. Kemudian restitusi ini akan menguatkan siswa yang tadinya di penghukum atau membuat merasa bersalah ini adalah identitasnya gagal menjadi siswa yang lebih kuat. Kemudian restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya agar mereka bisa berbaur kembali dengan kelompoknya tersebut. Ada istilah dihukum oleh penghargaan. Berarti ada kaitannya dengan hukuman dan penghargaan. Menurut Al-Fikon, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman sebenarnya adalah cara-cara kita mengontrol perilaku seseorang yang nantinya justru akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Misalnya kita membuatkan suatu tantangan yang di situ ada penghargaannya. Biasanya ketika ada lomba atau tugas yang sudah ditentukan penghargaannya ini, siswa akan cenderung untuk mengembangkan ke arah yang diinginkan, tidak berkembang sesuai potensi mereka. Misalnya ada lomba yang menginginkan agar lombanya itu sudah disusun sedemikian rupa agar tujuannya seperti ini. Sebenarnya ketika kita menentukan temanya, anak kalau tanpa diberi penghargaan atau reward, ini anak akan berkembang bisa sesuai dengan potensi mereka. Tetapi ketika diberi penghargaan atau sudah ada patokannya seperti itu, justru anak hanya akan fokus pada hal-hal tersebut. Padahal bisa lebih bagus dari yang ditampilkan. Itu maksud dari dihukum oleh penghargaan. Intinya menghancurkan potensi anak untuk mana ya? Sebentar ya. Menghancurkan potensi anak untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dihukum oleh penghargaan ini berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek, kemudian tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Nah, oleh karena itu, agar siswa bisa memperbaiki diri mereka, perlu motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik. Selanjutnya, untuk materi keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, manusia berperilaku ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sebagai contoh, bertahan hidup. Motivasi bertahan hidup ini terlihat pada ketika mereka makan, berpakaian, kemudian membutuhkan tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Sementara di kebutuhan dasar manusia tentang kasih sayang dan rasa diterima itu nampak ketika mereka butuh dipedulikan, butuh perhatian, ingin menjadi bagian dari kelompok. Kemudian untuk penguasaan, mereka menginginkan dihargai dirinya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar.
Kemudian untuk kebutuhan kebebasan ini misalnya keinginan untuk mandiri, memiliki pilihan, serta mampu mengendalikan arah dirinya. Untuk kebutuhan dasar manusia yang kesenangan itu bisa berupa bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Oke, Bu Guru, Bapak Ibu Guru bisa memberikan pendapatnya. Oke. Misalnya seperti ini. Andi berlari-lari di halte. Setelah ditanya oleh gurunya, mengapa kamu melakukan hal itu, Andi? Ya, soalnya kalau saya berlari-lari kan Bu Guru jadi mengejar-ngejar saya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Andi? Kasih sayang dan rasa diterima. Betul, kasih sayang atau rasa diterima. Selanjutnya, Budi memalak atau meminta uang kepada teman-teman atau adik kelasnya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi Budi? Penguasaan, betul. Misalnya lagi, mengapa kamu bermain di dalam kelas, Siska? Soalnya bermain-main di dalam kelas itu menyenangkan. Berarti kira-kira apa Bapak Ibu? Kesenangan. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Mengapa kita perlu mengetahui kebutuhan dasar manusia? Nah, ini tentunya untuk melakukan perbaikan atau melakukan yang bisa dikatakan perbaikan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak. Jadi semua perilaku anak itu pasti ada alasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke restitusi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan posisi kontrol menghukum? Pernah tidak? Pernah. Biasanya malah sering ya, sering. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya suaranya lembut, ini tidak, ayo dipakai suara yang keras-keras, enggak, suaranya lembut. Tetapi suara lembut ini membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, rendah diri, atau justru mungkin merasa bersalah. Pernahkah Bapak Ibu kita evaluasi terhadap diri kita sendiri ya? Kalau saya pernah soalnya. Kalau dari Bapak Ibu pernah juga? Tidak pernah ya? Pernah juga. Bu, jangan seperti itu. Bu Guru itu sudah capek loh tadi menatanya. Pernahkah? Ya, sebenarnya halus, tidak menyakiti, tapi justru membuat orang lain itu merasa rendah diri. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Di posisi ini kita tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya agar murid itu bisa kita kontrol melalui persuasi atau bujukan. Santai, tidak menghukum, tidak menyakiti, itu berarti di posisi teman. Kemudian yang keempat, posisi kita sebagai pemantau. Kalau pemantau ini mengawasi, berarti kita mengingatkan tentang kesepakatan atau peraturan-peraturan yang sudah ada. Ayo, peraturannya bagaimana? Nah, itu berarti kita sebagai pemantau. Pernahkah Bapak Ibu? Pernah. Sering, paling sering kayaknya. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, seperti apa? Nah, posisi sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi, di sini murid dilibatkan penuh, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Berarti mereka itu akrab dengan murid, tahu konsekuensi-konsekuensi yang ada di sekolah, tetapi membiarkan murid ini. Kata kuncinya adalah membiarkan murid ini mempertanggungjawabkan
mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri tentunya dengan bimbingan dari guru. Nah, diharapkan kita sebagai guru itu memposisikan diri sebagai manajer. Mengapa manajer? Karena tujuan kita adalah menuntun murid untuk belajar tadi. Berarti kita ingin agar murid kita itu belajar memperbaiki kesalahannya. Kalau misalnya harus diturunkan, setidaknya sampai memantau saja. Hindari posisi menghukum, membuat merasa bersalah, seperti itu. Jadi setidaknya di manajer atau pemantau. Kalau bisa di manajer. Lanjut. Mengapa posisi manajer? Karena mereka sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya atau peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru. Intinya memperbaiki kesalahan, belajar dari kesalahan yang dilakukan. 5 posisi makro, kita lewati ya. Oke. Untuk melaksanakan sebagai posisi manajer ini, kita perlu menyusun keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Misalnya seperti ini, mengapa kita memiliki peraturan memakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kalau ini keyakinan kelasnya? Keamanan. Betul, keamanan. Mengapa kita memiliki aturan 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak? Kesehatan. Mengapa kita punya peraturan harus datang tepat waktu saat pembelajaran? Disiplin waktu, menghargai. Untuk mendukung motivasi intrinsik, murid-murid itu perlu kembali ke nilai-nilai yang diyakini dan lebih menggerakkan seseorang dibanding hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ada istilah seperti ini kalau di anak-anak. Peraturan itu ada untuk dilanggar. Nah, itu kan jadi suatu permasalahan. Tapi kalau keyakinan berarti mereka memasukkan ke dalam diri mereka untuk mereka yakini dan mereka laksanakan. Maka namanya bukan peraturan kelas, tapi kita lebih ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, lebih umum, universal. Biasanya bentuknya positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contohnya, suasana kelas tertib dan damai. Keyakinan kelas kami, suasana kelas tertib dan damai. Ini kan sebenarnya kalau peraturan bisa dijabarkan banyak, tapi kita ambil yang secara universal agar anak-anak itu lebih ingat dan lebih paham untuk melaksanakan. Menjaga kerapian, kebersihan, dan keindahan kelas. Bersikap baik dan sopan. Saling gotong royong. Berteman tanpa membeda-bedakan. Nah, kalau keyakinan kelas ini dibuatnya jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Bisa 3 atau 5. Tidak usah terlalu banyak seperti peraturan kelas. Untuk memunculkan motivasi intrinsik, kemudian agar mereka itu bisa belajar dari kesalahan mereka dan memperbaikinya, kita perlu melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dan 3 tahapan ini harus dilakukan semua. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang ini. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini adalah agar murid yang gagal atau murid yang melakukan tindakan kesalahan itu tidak merasa gagal. Kita membuat murid ini stabil. Misal dengan kalimat seperti ini. Misalnya ada murid yang berbuat salah. Oh, jadi kamu tadi tidur di kelas. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Dengan begitu, murid akan merasa tidak disalahkan atau tidak dihakimi, ya. Intinya tidak dihakimi. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kok.
kita pasti bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu tidak tertarik dengan kesalahanmu, tapi bagaimana kita memperbaiki masalah tersebut. Memang harus ekstra sabar, butuh kesabaran. Kalau sedang emosi sepertinya tidak bisa. Memang posisi kita juga harus stabil dulu sebelum menstabilkan murid. Kemudian setelah kita melakukan menstabilkan murid, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah, kan memang murid itu mungkin melakukan tindakan salah. Nah, kita harus memberikan membiarkan murid untuk menilai bahwa yang dilakukannya itu salah. Nah, tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah itu bisa berupa memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut, atau agar mereka itu menilai kesalahan mereka sendiri. Nah, biasanya kalimat-kalimatnya itu ada tipe-tipenya seperti ini. Bu guru yakin kamu melakukan hal tersebut ada alasannya. Memangnya kenapa kamu melakukan itu? Nah, itu untuk validasi tindakan yang salah. Lanjut. Oke. Ibu bersyukur kamu hanya menggebrak meja temanmu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, ya. Iya, kita tetap harus menghargai murid, bukan kenapa kamu jangan seperti itu. Kita menstabilkan dulu, tapi ya untuk ya kamu hanya menggebrak meja, tidak sampai memukul temanmu. Bu guru sih tidak apa-apa, kamu mengikuti kegiatan di luar sekolah atau misalnya mengikuti kegiatan keagamaan. Bu guru senang kamu bisa mengikuti kegiatan keagamaan misalnya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itu karena mereka, ingat tadi, mereka memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kita. Pasti ada alasan kebutuhan yang ingin mereka penuhi dari tindakan tersebut. Maka kita sebagai guru juga perlu memahami kebutuhan yang mendasari hal tersebut. Ketika mereka sudah diajak untuk validasi keyakinan, validasi kebutuhan, nah kita perlu mengembalikan mereka pada keyakinan yang sudah disepakati atau yang mereka yakini, yaitu dengan langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, misalnya pakai kalimat-kalimat seperti ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Oh, iya Bu, masih ingat, menghargai. Nah, apakah perilakumu itu sudah termasuk perilaku yang menghargai? Tidak Bu, misalnya. Lalu bagaimana kita akan memperbaiki masalah tersebut? Nah, intinya adalah mencari solusi atau memperbaiki masalah agar di kemudian hari anak tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini ya misalnya, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Nah, tapi ada kalanya mereka tidak tahu cara menjadi orang seperti itu. Maka di sini guru berperan untuk mengarahkan mereka menjadi orang yang mereka inginkan. Ini contoh ya, contohnya. Bisa tanpa suara, soalnya ini tidak mau bersuara kalau pakai LCD. Speakernya sudah hidup ya? Pakai suara saja tidak apa-apa Ji. Tidak keras ya? Ini contohnya. Terdengar tidak Bapak Ibu? Kurang terdengar ya.
Tidak begitu terdengar ya? Juga tidak terdengar ya? Kurang terdengar? Tidak terdengar suara? Kecil ya? Kecil. Oke, kita harapkan dulu suara. Oke, jadi kita close. Oke, sudah. Oh, tadi dulu. Jadi di kelas saya itu pada saat pembelajaran tematik, kebetulan ada satu anak yang di jam pertama, baru di jam pertama itu sudah meletakkan kepalanya di meja, tertidur seperti itu, tidak memperhatikan. Sudah saya minta untuk keluar dulu untuk cuci muka, nanti ngantuk lagi seperti itu. Nah, kemudian saya melakukan restitusi. Yang pertama, saya berbincang-bincang dengan si anak tersebut. Anggap saja namanya Mas Nadif. Anggap saja namanya Mas Nadif ya. Bu Guru lihat tadi Mas Nadif ngantuk di kelas ya. Dia bilang, iya Bu, saya ngantuk sekali. Oke, Bu Guru paham. Semua orang yang merasa lelah, ngantuk itu pasti akan tertidur. Nah, ini berarti validasi, menstabilkan identitas yang saya lakukan adalah dengan cara seperti itu. Kemudian saya melanjutkan, Bu Guru yakin kamu ngantuk itu pasti ada alasannya. Berarti itu langkah kedua, validasi tindakan. Ternyata apa jawabannya Bapak Ibu? Malamnya dia cerita kalau ikut sholawatan sampai 12:30 baru pulang dan di waktu tidak libur. Nah, berarti kita tahu, oh, kebutuhan dia adalah kebutuhan untuk hidup ya, kebutuhan dasar manusia yang pertama. Kemudian mengapa dia sampai ngantuk? Karena sampai malam. Nah, Mas Nadif tahu, masih ingat tentang keyakinan kelas kita tentang pembelajaran? Iya Bu, saya masih ingat kita sepakat atau yang memiliki keyakinan kelas harus menghargai orang yang sedang mengajar. Ya, bagus. Terus kita juga harus disiplin terhadap waktu seperti itu. Berarti mereka masih memiliki keyakinan kelas yang mereka pegang. Nah, ingat di segitiga restitusi ini kita tidak tertarik tentang kesalahannya, tapi kita ingin memperbaiki perilakunya. Maka selanjutnya saya menanyakan kepada Mas Nadif, kalau begitu Mas Nadif, kira-kira kalau ada kejadian seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Ya, saya akan, kita mulai ngobrol, meminta mereka untuk mencari solusi terhadap kesalahan mereka sendiri. Ya, saya kalau mau ikut sholawatan, pulangnya mau lebih awal Bu, atau ikutnya pas malamnya, besoknya libur. Nah, seperti itu. Jadi mereka mempertanggungjawabkan kesalahan mereka sendiri. Nah, itu tujuannya seperti itu. Sehingga mereka belajar dari kesalahan dan memiliki motivasi intrinsik untuk memperbaiki diri. Itu intinya, oke? Lanjut saja.
Sepertinya ini sudah cukup untuk materinya. Tadi ada 7 materi sudah saya sampaikan semua. Nah, sekarang waktunya kita berefleksi terhadap kegiatan ini. Saya akan membagikan sticky note kepada Bapak Ibu dengan melalui refleksinya melalui metode 4P. Yang pertama, peristiwanya, apa yang pengalaman Anda mengikuti pembelajaran ini seperti apa? Kemudian perasaan Anda selama pembelajaran ini berlangsung. Kemudian adakah pelajaran yang didapatkan dari proses ini? Kemudian yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika menemui hal-hal serupa di masa yang akan datang? Bu Kety bisa minta tolong untuk dibagikan? Ini ada hijau, orange dan kuning, bisa dibagikan untuk mungkin berbeda-beda warna nggak apa-apa. Nanti bisa lebih dari 1 kertas. Sepertinya tidak cukup kalau 1 kertas ya. Silakan bisa berefleksi terhadap Bapak Ibu sendiri. Tidak apa-apa misalnya kok penyampaiannya, pembelajarannya ini tidak bermanfaat sama sekali. Tidak apa-apa, nanti saya merefleksikan diri saya dalam menyampaikan materi ini. Berarti saya juga melakukan refleksi, bisa melakukan refleksi. Mungkin lebih dari 1, Miss? Tidak apa-apa. Atau 1 pertanyaan untuk 1 kertas ya, berarti 4 saja, Miss. Ya, 4 warna. Nggak ada 4 warna, Bu. Itu hanya 3 warna. Silakan bisa, boleh diberi nama. Tidak harus diberi nama juga tidak apa-apa. Nanti kita refleksikan bersama-sama. Apakah cukup, Miss? Kita selesai. Silakan Bapak Ibu merefleksi kegiatan ini tentang pengalaman Anda dalam mengikuti pembelajaran ini, tentang disiplin positif, kemudian perasaannya selama pembelajaran, pelajaran yang bisa kita ambil atau didapatkan, dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan di masa mendatang jika melakukan hal yang serupa. Jika sudah selesai, bisa ditempel di sini Bapak Ibu. Mungkin nanti kami minta untuk 1 atau 2 orang menyampaikan, mungkin 4 ya, karena 4P berarti 4 orang ya, untuk mewakili kelompok komunitas belajar kita nih. Merefleksi berarti melihat ke dalam diri kita sendiri terhadap proses yang terjadi pada diri. Untuk pertanyaan pertama mungkin kami mintakan dari Bapak Nur Yasin. Sangat tertarik. Jadi penyampaian Bu Ari di dalam kaitannya disiplin dari awal hingga akhir ini sangat menarik, kemudian tertata dengan baik secara sistematis sehingga apa yang disampaikan ini dapat kami terima dan kami pahami, walaupun mungkin saya sendiri di dalam pemahaman ini masih banyak kekurangannya ya. Kemudian kami mengikuti sehingga kami itu merasakan dari apa yang disampaikan itu ternyata selama ini kami melakukan menanggapi orang lain, anak di dalam melakukan satu kegiatan bentuk perbuatan yang salah ini kadang-kadang ada yang masih kurang dari diri saya. Maka dengan adanya diseminasi ini sangat bermanfaat bagi kami, bagi saya sendiri kaitannya menanggapi orang lain, anak melakukan kesalahan. Kami akan berusaha apa yang disampaikan itu akan menjadi bahan masukan bagi saya. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih Pak. Terima kasih atas prakata yang disampaikan mewakili kelas. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tentang perasaan selama pembelajaran berlangsung, Bu Islamiyah. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana
akan merubah cara pandang saya untuk bagaimana membedakan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Is sudah menyampaikan perasaan selama mengikuti pembelajaran berlangsung. Mungkin hampir sama ya Bapak Ibu. Kita jadi sadar ternyata selama ini saya sudah hebat atau masih banyak kekurangan ya. Kalau saya sendiri itu merasa waduh ternyata saya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, pelajaran apa yang didapatkan dari proses ini? Silahkan kepada Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin dari pembelajaran yang bisa saya tangkap dari pemaparan tadi, poinnya yaitu adalah segitiga restitusi berancaman restitusi tadi. Jadi kita bisa memvalidasi sebuah masalah, kemudian tidak menyudutkan terkait anak dan mencoba mencari solusi yang terbaik untuk supaya memperbaiki perilakunya atau bisa menarik lagi disiplin ilmu yang akan diterapkan. Mungkin itu dengan tanpa menyalahkan anak tersebut. Jadi ya menyakiti karena sebagai dasarnya kebutuhan manusia itu sendiri terkait berbeda-beda itu tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas ilmunya, sangat bermanfaat bagi saya. Untuk depan juga bisa saya perbaiki dan saya laksanakan untuk saya pribadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Talkis atas tanggapan terhadap pelajaran yang didapatkan. Pertanyaan terakhir, apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Atau rencana ke depannya bagaimana setelah mempelajari modul ini? Ya, terima kasih. Setelah saya mendengarkan pemaparan dari Bu Ari hari ini, saya tekad berupaya belajar terus untuk bisa menerapkan disiplin positif di kelas saya, dengan harapan anak-anak itu bisa dengan kesadarannya sendiri menjadi pribadi-pribadi yang baik tanpa harus dipaksa oleh guru. Terima kasih Bu Elva, saya setuju dengan Bu Elva karena memang kadang itu kalau kita sudah mengutamakan emosi jadinya kita itu lelah nggak sih rasanya, jadi lelah tertekan ya, beban juga. Dan kadang itu kalau saya ya misalnya menyakiti anak itu setelahnya menyesalnya itu loh, kok saya seperti itu ya, kasihan sekali itu kok saya tidak seperti itu. Mungkin itu kita lakukan setelahnya. Jadi melalui disiplin positif ini kita berharap bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan anak tanpa melakukan hukuman atau menyakiti mereka. Untuk terakhir sebelum saya tutup, nanti waktu saya kembalikan kepada Bu Kandi. Sebelum saya tutup, saya ada pantun sedikit. Lebaran masak opor dan ketupat. Ketupatnya dibelah menjadi 4. Semoga ilmunya bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat. Naik sedan bawa tasbih. Cukup sekian dan terima kasih. Kepada Bu Ganti kami kembalikan untuk acaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari sekali lagi kita apresiasi Bu Ari dengan pertemuan yang mulia. Terima kasih atas materi yang begitu luar biasa mengenai pemaparan disiplin ilmu di lingkungan sekolah. Disiplin positif. Ya, disiplin positif untuk guru atau pengajar dan juga siswa. Baik, menuju ke sesi yang kedua, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Mbak Elva? Silakan kepada Bu Elva.
Tadi ada bisik-bisik dari Pak Talkis yang bertanya kepada saya, tapi kami ingin meminta pendapat juga dari Bu Ari terkait dengan pemberian reward. Apakah itu terus dilarang seperti itu ataukah masih bisa dilaksanakan tapi caranya supaya lebih benar, lebih tepat itu bagaimana? Saya mencoba menjawab dari pertanyaan Pak Talkis yang dibawaki Ibu Elva tentang penghargaan. Memang penghargaan ini tadi berdampaknya negatif ya. Bukan berarti kita tidak diperkenankan untuk memberikan reward atau penghargaan. Bisa dilaksanakan, tetapi mungkin dengan catatan jangan terlalu sering. Atau jangan apa-apa ada ribetnya, karena nanti memang berakibat pada motivasi eksternal, bukan motivasi intrinsik yang sebenarnya ingin kita bangun agar berdampak jangka panjang. Ketika kita mengikuti suatu kegiatan atau kita melakukan suatu perilaku itu, ketika kita sudah memang ada keinginan dari dalam sendiri, itu biasanya berdampaknya kan lebih jangka panjang ya, sampai nanti mungkin seorang anak yang memang suka belajar di situasi apapun, di sekolah manapun, pada usia berapapun biasanya akan tetap belajar. Tapi kalau reward itu memang biasanya lebih ke jangka pendek. Bisa jadi juga dengan reward itu nanti akan menumbuhkan intrinsik, tetapi tadi catatannya adalah jangan terlalu sering. Bisa diberikan, tapi tidak terlalu sering. Begitu Pak Talkis. Masih ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu? Jika tidak ada, baik, jika tidak ada pertanyaan mungkin bisa kami cukupkan. Mari kita akhiri sesi diseminasi ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan Bu Ari dapat bermanfaat dan juga bisa diterapkan di masa mendatang. Saya akan bersedia selaku moderator undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bantuannya Bapak Ibu.